Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi yang cerah, pagi yang sangat-sangat sejuk, dan pagi yang indah. Mentari datang, mentari timbul di sela-sela pepohonan. Di sela-sela pepohonan menampakkan sinarnya untuk menyinari kehidupan, untuk menyinari bumi. Tanpa ada kepentingan, tanpa ada apa-apa, dia mengikuti sunatullahnya, dia mengikuti apa yang menjadi tugasnya dari Allah untuk menyinari bumi itu. Jadi alhamdulillah, kita ini kalau bisa menerima semua yang ada di dalam diri kita, semua yang ada di dalam potensi diri kita, kita tentunya sama dengan sinar matahari, kita menyinarinya. Dan matahari itu juga ada masa tugasnya, artinya dia pagi bersinar, malamnya dia akan berhenti atau tidak bersinar. Ya, jadi semuanya ada tenggang waktunya, semuanya ada relevansi untuk tugas dan tanggung jawab. Kita pun sebagai manusia, sebagai khalifah di bumi, seharusnya seyogyanya kita juga bersinar. Kita seyogyanya juga bersinar. Artinya apa? Bisa menjadi rahmatan lil alamin, bisa menjadi kemanfaatan dan keberkahan untuk banyak orang, layaknya matahari, tanpa membedakan agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Matahari juga sama, dia tidak akan membedakan ini orang beragama, ini tidak beragama, ini ateis, ini non-ateis, dan seterusnya. Kita pun kalau mempunyai ilmu dari matahari akan melakukan hal yang sama, akan menjadi manfaat, akan menjadi keberkahan di lingkungan sekitar kita, khususnya di lingkungan keluarga kita sendiri. Bagaimana kita mendidik istri, bagaimana kita mendidik anak sebagai suami. Ya, tanpa kita punya tendensi apa-apa, tanpa punya transaksional atau bahasanya. Jadi bertransaksi dengan Tuhan, bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata apa? Semata-mata untuk kebesaran namanya, untuk kebesaran nama Tuhan dan tugas kita sebagai tanggung jawab khalifah di muka bumi ini. Ini alhamdulillah. Ilmu matahari ini sangat luas, ilmu matahari ini sangat-sangat luar biasa. Dia secara istiqomah mulai pagi, keluar, malam, tenggelam. Itu manusia juga sama, dilahirkan dan akan menuju pada kematian untuk menuju Tuhannya. Nah, sebelum untuk menuju ke sana kita harus ada karyanya. Jadi mana karyamu, dan mana karyamu. Itu yang harus kita terus usahakan. Kita untuk terus berkarya sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan bidang kita. Apa bidang kita? Itu khususnya di keluarga ya. Jadi keluarga kita ini kalau sudah menjadi keluarga adalah ikatannya bukan ikatan transaksional, untung atau rugi, diberi uang atau tidak diberi uang, tapi untuk keilahian. Iya, jadi semuanya kita bekerja untuk keilahian, untuk anak, untuk istri, untuk laki-laki. Istri juga gitu, bekerja untuk siapa? Untuk suami, untuk anak. Sehingga yang terjadi itu tidak ada perpecahan, tidak ada gegeran, tidak ada kemalasan. Karena apa? Masing-masing sudah punya tanggung jawab bahwa kalau sudah terjadi ikatan perkawinan, maka saksinya adalah Tuhan, saksinya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan bukan transaksional atau dunia. Jadi dibagi dua ya. Kalau transaksional itu dunia, kalau keilahian itu adalah Allah. Kalau sudah menjadi suami istri, makanya itu transaksionalnya dengan Allah sendiri. Jadi semuanya itu kepada Allah sendiri sebagai saksinya. Karena ikatan perkawinan itu adalah ikatan yang paling suci. Ya, kalau kita bisa menerima semua itu enak. Tapi kalau memang belum bisa menerima, ya coba kita belajar. Coba ditonton di bahasa kasih ya. Ada bahasa kasih 1, ada bahasa kasih 2, ada bahasa 3, ada bahasa kasih 4. Nah, di situ disebutkan untuk hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi dua arah, bahasa kasihnya seperti apa. Itu bisa didengarkan dan bisa disimak secara baik-baik. Dan itu ada ilmu yang sangat-sangat tinggi ya. Di dalam video Agung 37 Samawa tentang bahasa kasih. Itu sebagai pencerahan yang saat ini memang banyak orang tidak ngerti dan orang tidak tahu. Tapi dengan adanya ilmu, semuanya akan lebih jelas, semuanya akan lebih clear, semuanya akan lebih maksimal. Ya, ilmu itu kan harus dipahami dan harus
dihayati dan harus dipraktekkan. Tanpa ilmu ya semuanya akan kacau. Tanpa ilmu semuanya akan tidak karu-karuan. Itu. Matahari ini kan juga ada ilmunya. Ilmunya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dia ilmunya langsung, ilmu laduni. Nah, kita pun juga sama. Kalau kita punya ilmu laduni, ilmu yang langsung dari Tuhan, dari Allah, waduh itu luar biasa itu. Dan itu memang jarang sekali yang ada di zaman sekarang ini. Nah, itulah marilah kita sebagai hamba yang sadar hamba, marilah kita selalu bisa mengikuti apa yang menjadi sunatullahnya. Matahari terbit dari timur dan kembali kepada barat. Demikian juga seterusnya. Setiap hari tanpa jenuh dan tanpa putus asa. Kita pun kalau sudah melakukan hal yang sama, mempunyai ilmu matahari, itu akan lebih luar biasa. Sama dengan ilmunya Wiro Sableng 212, ilmu matahari. Bagi yang tahu ilmu itu, cerpen waktu itu, atau apa ya, bukan cerpen ya, pokoknya Wiro Sableng lah 212 itu ilmunya adalah ilmu matahari. Nah itu sama ya, matahari pagi menyambutkan keceriaan, matahari sore menandakan sudah waktunya beribadah. Jadi ada waktu siang, ada waktu malam. Kalau kita bisa membagi semua itu secara proporsional, ya sehingga kita akan menjadi enak, kita akan menjadi bahagia sesuai dengan kita sendiri sebagai manusianya. Itu enak sekali ya dulur kalau kita udah punya ilmunya itu, mataharinya itu luar biasa itu, matahari yang sangat-sangat kita ambil ilmunya yang sangat luar biasa. Matahari pagi sambut mentari dengan semangat tinggi, semangat untuk berbakti pada negeri, semangat untuk berbakti kepada Sang Ilahi. Matahari, segala sesuatu yang bisa tampak dan segala sesuatu yang bisa diterima, ilmu apa yang bisa diterima di matahari ini. Itu dulur-dulur nggih. Semoga ada manfaatnya di pagi hari ini, dengan kesenangan dan kebahagiaan untuk menyambut matahari dengan semangat tinggi untuk selalu berbakti dan mengabdi. Terima kasih, semoga ada manfaatnya, semoga ada ilmunya. Tetap dukung terus channel Agung 37 Samawa untuk pencerahan dan inspirasi. Alhamdulillah saat ini sudah ada 450-an video ya. Jadi bisa ditonton video-video yang lain, terutama yang live itu. Banyak ilmu yang Agung share, yang tentunya tidak semua ilmu bisa dipakai. Tergantung dari kita bisa menerima sampai seberapa. Ya sudah, terima saja. Terima saja, suatu ketika ilmu itu akan berguna, suatu ketika ilmu itu akan bermanfaat. Ya, tidak harus hari ini, yang penting kita kuasai ilmunya dulu. Karena ilmu itu kan harus dipahami. Sehingga kalau kita paham ilmunya, sehingga hidup lebih enak dan lebih indah itu. Tanpa ilmu akan menjadi kacau. Tanpa ilmu akan menjadi tidak karu-karuan. Itu dulur-dulur. Terima kasih. Semangat berdaya dan terus berkarya. Salam ASB. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.